Dilan sama Gita, pemeran memang. Thank you. Dilan, Gita, welcome back. Iya, aku tuh angkat topi loh buat kalian. Hebat banget mereka memainkan karakter-karakternya itu loh, karena kan mereka banyak sekali sinetron sama series ya, jadi ya udah wah hantam. Mana lebih susah, memainkan tokoh antagonis atau tokoh protagonis? Protagonis. Kalau aku sih semuanya gampang ya, tapi kayak yang paling in karakter itu yang antagonis sih. Oh iya, antagonis tuh lebih jahat itu lebih enak. Oh, lebih enak ya. Oh, lebih enak ya, lebih gampang. Karena ya. mungkin di kehidupan nyata nggak begitu soalnya ya. Iya. Lebih Kalau gitu menjajah. lebih menjajah. Ditukar. Coba ditukar. Sekarang kamu jadi protagonis, jadi yang baik, kamu jadi antagonis. Coba, ayo. 1-2 kalimat aja pengen 3, 2, 1, action. Mbak, kan kamu tahu kalau suami saya itu udah punya istri. Kenapa kamu masih deketin? Terus kenapa? Saya tuh udah punya anak loh Mbak, sama dia 7. Emang kamu pikir saya nggak punya anak dari dia? Astagfirullahaladzim Mbak, kamu tuh gak benar. Anaknya 7, Sah. 7 orangnya banyak banget. Kucing kali ya. Nih ya, sebetulnya kenapa kita membahas dan menghadirkan 2 bintang series sinetron lah ya kita anggapnya. Karena kita tahu belakangan itu penonton kita tuh lagi menggila-gilai sinetron banget Luar sekarang. biasa ya, sinetron pada akhirnya sama seperti beberapa puluh tahun yang lalu yang jadi tontonan sama semua orang, padahal zamannya zaman digital. Iya. Sekarang naik lagi loh. Iya. Luar biasa. Pengen tahu dong pendapat kalian, apa sih menurut kalian yang membuat sinetron sekarang digandrungi lagi oleh penonton TV? Kalau aku sih ngelihatnya gini ya, aspeknya kan pasti banyak. Sekarang kan beberapa orang di kelas tertentu pasti sudah moving atau switching ke platform lain, kayak kita mungkin nontonnya di OTT, Netflix gitu, OTT. Nah, tapi mungkin ada juga persentase yang akhirnya stay di TV karena mungkin keboringan. Nah, jadi gitu kan kayak switching atau shifting seperti itu. By the way, aku adalah orang yang suka menonton sinetron lain, paling nggak 1-2 episode sinetron di luar yang aku mainin untuk melihat aja mereka perkembangannya seperti apa. Akhirnya kan aku baru tahu kalau penyajiannya itu kurang lebih konsepnya percintaan, kemudian keluar family dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan besar mungkin mereka sudah melihat bahwa market yang akhirnya masih stay di depan TV itu adalah wanita, mungkin perempuan yang kemudian disajikan sajian-sajian yang pasti masuk ke relate ke kehidupan mereka gitu. Akhirnya ya mungkin sekarang akhirnya sinetron jadi pilihan baru lagi gitu untuk orang-orang yang masih stay depan TV gitu. Dilan, pendapatmu? Kalau pendapat aku emang selain marketnya masih ada, kan yang di pelosok itu banyak juga yang dia tuh susah kalau akses lewat HP, susah lewat akses berbayar. Betul. Jadi emang TV itu yang paling common lah ya, itu pertama. Terus yang kedua menurut aku industri perfilman Indonesia memang lagi bangkit sih. Jadi kualitas sinetron yang dulu tuh ala kadarnya, jadi ditingkatin udah kayak ala-ala movie gitu. Iya. Jadi lebih keren ya, ditontonnya juga ceritanya lah yang paling relate banget ya. Iya, cerita, shooting angle-nya gitu-gitu tuh bagus. Dan pemain-pemainnya juga sekarang hebat-hebat banget. Tema yang diangkat oleh sinetron itu yang masih relate dalam kehidupan penonton yang mostly mungkin perempuan. Apa sih sebetulnya yang diinginkan di tengah carut-marutnya dunia dan kondisi gunjang-ganjing ini? Pasti kisah cerita yang manis, yang menjual mimpi. Sama pemain seperti Arya Saloka. Itu mah mimpi semua perempuan di Indonesia. Itu sekali udah nonton, kayaknya pengennya stay aja di situ ya kan. Yang dimana tuh sampai suka dijodoh-jodohin sama Asya itu sinetron itu juga lagi ramai. Asya Asunkau ya. Tapi ternyata Arya udah nggak mau lagi punya pengalaman yang sama seperti yang pernah dilalui sama dia di sinetron yang dulu bersama dengan Amanda Manopo. Ini kita spill dulu ya. Saya udah bilang ke teman-teman, yuk kita syuting waras. Selama cerita masih waras, kita jalan. Alhamdulillah sejauh ini saya melihat masih sangat waras gitu. Jadi, apakah nanti tiba-tiba 100, di skenario berapa ya? 90 berapa ya? Tiba-tiba 101 nggak waras ya saya ngomong, ini udah nggak waras nih. Ya cuman ya, saya berdoanya masih bisa, ya sampai akhir tahun lah ini jalan gitu. Ya mudah-mudahan Allah berikan kesempatan itu gitu, masih bisa bagus gitu. Kalau saya sih syaratnya dari awal kita syuting waras, kalau sudah nggak waras yuk kita udahin karena sayang brandnya, kita buat bagus, jangan sampai
kita selesainya kita rusak menjadi tidak bagus gitu. Karena sudah pernah kan. Nah, yang dimaksud sama Arya tuh waras tuh sebenarnya kayaknya luas banget ya. Mungkin dari cerita sinetron itu yang pada akhirnya mungkin mengada-ngada nih karena harus jadinya ditambah episode, tambah episode. Tapi yang kedua mungkin suasana di permainan di sinetron tersebut kali ya yang tidak diketahui sama pemirsa, tapi pasti drama-drama ada. Iya dong, ini untung Spill the Tea cuma seminggu sekali, ini sekarang yang Sabtu, coba kalau tiap hari. Halo, tuh kan sampai sepet lu. Sorry, aku akan stay di Spill the Tea selama Spill the Tea masih waras. Iya. Tapi kalau dari omongannya ada kan mau nggak mau kita jadi kayak ngerilit. Yang kemarin berakhir berarti karena udah nggak waras ya cerita dan Apakah dari lingkungannya. pemainnya? Iya. Lawan mainnya? Alur ceritanya? Atau gosip-gosip di luar sana yang mengiringi sinetron tersebut yang mulai Iya, tidak waras? atau waktunya 24 jam nggak pakai tidur-tidur, ya kan? Iya. Nah, kita lihat dulu komentar dari netizen. Ada yang bilang, Dad, karena kita sudah pernah kan, sepertinya traumanya sangat dalam. Nah, mungkin kita bisa bahas di sini ya. Kalau buat kalian berdua menanggapi cerita apa yang disampaikan oleh Arya mengenai PJ itu, apakah wajar bagi seorang pemain untuk punya kontrol dia mau melanjutkan ada dalam sinetron tertentu atau enggak? Gini, kalau syuting kayak Spill the Tea begini kan happy karena kita jadi diri sendiri, ngobrol apa segala macam. Kalau sinetron itu kan jadi orang lain, terus kemudian sehari itu kan berarti harus menghabiskan banyak sekali scene per bukunya. Timnya juga nggak cuma satu, ada 1, 2, 3. Setnya mungkin bisa beda-beda, satu di sini, satu di mana segala macam. Kita kan sebenarnya harus ready untuk mau untuk pindah dan lain sebagainya, mengerjakan itu segala macam. Mungkin ketidakwarasan yang dimaksud sama Arya dari sisi cerita pasti. Satu cerita nih pasti kan dia dibuat itu kan ada misalnya ada rahasianya yang nggak ketahuan, yang tahu cuma penonton. Iya. Pasti kan orang nungguin kapan nih kebuka. Iya. Kalau rating lagi bagus dibuka, itu kan jadi kayak seolah-olah ya udah habis dong selesai sampai kebuka di dosa. situ. Iya. Sehingga diulur itulah maksudnya. Penguluran itu kan tapi harus terus make sense. Maksudnya Arya mungkin gitu kali ya. Iya. Kalau nggak make sense kan jadi nggak waras. Mungkin itu yang dimaksud Arya. Dan kewarasan dalam bekerja itu memang sangat diperlukan antar pemain gitu. Kita harus sama-sama tahu tugas dan job desk kita apa sebenarnya. Ya. Tapi penting nggak sama suasana ataupun lingkungan kerja? Tentu penting. Misalnya sama lawan main, di luar ini ya, maksudnya di luar take, di luar lagi kerja untuk sinetron tersebut. Nah, apalagi kalian yang setiap hari menurut kamu tuh penting nggak suasana di belakang kerjaan sebenarnya gitu? Kalau aku mikir gini, untuk bersahabat bisa jadi nggak perlu. Nggak masalah maksudnya. Untuk mau individualis tuh nggak apa-apa. Tapi tidak. Yang dipentingkan apa? Jangan merusak suasana pekerjaan dan ritme bekerja itu lebih penting dari aku. Tapi kalau kan ada orang juga yang ternyata orangnya introvert, kita nggak apa-apa dong, nggak memaksa dia untuk harus ini bercanda atau apa. Sebelum kita lanjutkan ya, kita mau baca komentar yang udah kita kurasi. Ini adalah komentar dari para penonton sinetron Indonesia, mulai dari yang mempertanyakan, ini Kak Gita keluar dari MKI atau cuti? Terus Gita menjawab, keluar dong, MKI adalah sinetron yang belakangan juga menyita perhatian kita banget. Oh, okay. Kamu keluar dari sinetron itu? Iya. Oh, dan kamu nggak malu untuk mengaku dengan gamblang, emang gue keluar kok bukan cuti? Aku malu nggak dong, karena itu kan fakta. Jadi ya apa adanya aja, memang sudah tidak bergabung dalam sinetron itu, jadi ya aku ditanyakan keluar atau cuti, tentunya aku akan jawab sesuai seperti apa yang ada terjadi. Keluar. Kalau boleh tahu alasannya apa, Git? Bukannya itu sinetron lagi naik daun? Betul. Dan bukannya cuan banget ya? Cuan Iya. ya. Kalau ngomongin cuan gitu. Kalau cuannya bibirnya di paling depan. Cuan banget. Iya, sisi cerita mungkin juga nggak masalah dengan tanpa saya bisa tetap berjalan. Terus aku memilih untuk gini, dalam hidup kadang-kadang kita bolehlah memilih diri kita sekali-sekali. Wow. Gitu, memilih kewarasan untuk diri kita sendiri, memilih untuk mungkin benar pasti pertimbangannya. Aduh kan ini selagi masih rating itu berapa ratus episode ke depan. Cuman kalau kita terus-terusan berpikir dari sisi itu ya, kapan diri kita tuh dipentingkan di dalam hidupku sendiri gitu. Kalau masalah pekerjaan, rezeki, aku rasa Tuhan selalu membuka banyak sekali peluang di mana aja. Kalau aku sampai takut hanya karena itu, padahal sudah banyak hal yang mungkin tidak baik di aku yang aku rasakan secara fisik, mental misalnya. Capek ya. Ya gitu mungkin nanti Tuhan ngerasa gini lagi, lo mengecilkan gue kayak
kayak karena aku juga melewati ini semua tuh sudah banyak berdoa kok. Oke. Jadi kalau Arya Saloka tadi memutuskan keluar, kalau cerita sudah tidak waras, Gita memutuskan keluar untuk membela kewarasanmu. Kewarasan diri. Terima kasih ya Kak Dev. Tapi awal mula kamu berakting gitu gimana sih ceritanya Dilan? Awal mulanya sampai kamu bisa terjun di dunia perfilman acting. Awal mulanya banget itu ditawarin, sebenarnya udah lama ditawarin kayak gitu, cuma aku bilang aku masih sibuk yang lainnya gitu kan, dan kalau misalnya project kan memang kita kan harus komit gitu dari awal sampai akhir, jadi aku selesaiin dulu, terus pas lagi ada slow waktu ya udah deh aku join, kan udah banyak tawaran, memang tinggal kita pilih aja yang mana kita mood. Nah aku pilih yang paling kontroversial pas itu yang ada kayak adegan dewasa tapi nanti dia jadi hantu gitu si itunya, jadi cuma kayaknya itu menarik deh, itu yang pertama kali aku ambil gitu. Itulah yang melahirkan kamu di dalam dunia acting ini. Oke. Jadi emang yang aneh-aneh gitu aku suka. Dia emang perempuan yang butuh tantangan. Butuh tantangan. Dikasih yang menantang dia demen, malah bangkit tuh rasa penasarannya. Tapi tahu nggak sih yang jadi luar biasa karena semaraknya sinetron, gitu, series di kita ya. Gue tuh jadi, kalau gue lihat netizen pergerakannya mereka ikut campur, kita tuh udah sama kayak Korea loh. Iya. Iya dong, maksudnya nasibnya pemain itu tuh ditentukan kayaknya ditentukan oleh sama penonton sama netizen. Kan, aktor aktris Korea itu kan menjaga citra baik mereka jangan sampai di cancel culture. Karena penonton yang bisa menentukan ini akan meledak apa enggak nih sinetron. Kita juga udah begitu Bang Karen. Iya, bahkan ada netizen, bukan lagi abangnya, ya. Justru netizen katanya ada yang sempat tuh ya banyak sekali yang bilang pokoknya kalau Gisel main nggak mau nonton. Masa? Kita itu kan dugaan yang beredar di luar sana. Kalau penonton katanya males sama Gisel kok gitu dugaan? kan. Tuh lihat tuh komentar Masa? dari netizen. Nggak ada punya lain apa yang PU, pemeran utama. Ada juga, yuk nggak usah ditonton. Tapi sebenarnya yang membuat gue bingung, kenapa sih? Emang Gisel salah apa? Gisel bagus-bagus aja. Iya, bagus tuh apa? Kalau aktingnya udah pasti bagus. Tapi mungkin kan orang juga masih banyak yang terjebak dengan pemberitaan lalu, kehidupan pemberitaannya Gisel itu loh. Terakhir mungkin kita pengen tahu dong, suka dukanya main sinetron. Suka dukanya gimana, Dilan? Kalau aku Dari duka dulu deh. Dari dukanya ya, mungkin memang jadwalnya tuh padat banget. Terus jadi padatnya itu lebih ke ngunci dia. Kita belum tahu, tapi kan nunggunya tuh yang lama kan sebenarnya. Nunggunya atau ketidakpastian jadwal. Jadi kita tuh urusan-urusan pribadi kita tuh banyak yang kehambat gitu. Mungkin ada masanya pengen main sama teman-teman gitu. Kalau gue pulang syuting gue main, besok gue bangunnya siang. Kita kan ada mikir ukur-ukur ke situ ya. Jadi mungkin ada momen-momen kayak sebenarnya kita burn out nggak sadar. Paling itu aja sih. Jadinya tiba-tiba gampang emosi atau apa gitu. Betul. Tiba-tiba naik tensi. Iya, tensi bisa naik nih. Gitu. Tapi sebenarnya kalau karena aku mengerjakan ini mungkin udah jadi pekerjaan utama ya. Sebenarnya totally itu banyak sukanya kok. Jadi banyak nggak bisa lirik-lirik cowok kayak nggak bercanda. Karena di lokasi terus. Iya. Bu, lirik-lirik cowok lokasi. Emang udah selesai sama Habibie? Ya. Loh, kamu tuh punya pacar apa enggak sih sebenarnya? Habibie. Yalah. Lu kok Habibie? Iya, Gue kenal gak Habibie? aktor. Coba Pacarnya kita Gita. spill ya, mana itu Habibie. Astaga. Nah, ini tuh Habibie ya. Kamu tuh masih gak sih sama Habibie ini? Sumpah kakek aktingnya bagus banget lagi. Aktingnya kayak bagus banget. Maksudnya dia sebenarnya tahu kamu udahan gitu. Dipacokin lagi. Udah berteman aja. Sudah berteman aja. Udah berteman baik. Karena kan kalian juga memulainya dengan sahabat ya. Dimulai dari sahabat, jadi sahabat lagi. Dan suka main sinetron bareng dong. Sering banget di pasar. Nah yang belakangan ini yang kamu pada akhirnya keluar dari sinetron gara-gara nggak ada dia sih pemainnya. Kali ya. Waktunya Ngeteh Indonesia. Untuk 81 tahun Indonesia. Sariwangi, 100% teh asli.
Merdeka. Banyak sih yang ngaku kecap, tapi cuma Bango yang 100% kecap. Dibuat dari bahan alami pilihan. Jadikan Bango 100% kecap. Semur seenak ini, habis nggak bersisa. Bango 100% kecap. Gentle Gen 3-in-1 Silk Rose. Wangi World Class Perfume. Kreasi Master Perfumer. Wanginya mewah, manis, dan lembut. Gentle Gen 3-in-1 Silk Rose. Wangi parfum kelas dunia. Stargazer Cartens. Banyak fiturnya, banyak muatnya, banyak untungnya. Pasti bisa menang banyak. Mau kaldu yang gurih mantap? Ya cuma mau, aku butuh yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru, formula ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar, Gurih mantap! Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Fold 8. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Gue ada di aktivitas seharian pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru. Kesegaran tropical scent-nya memikat dan menembus batas. Ada formula anti bau, pakaian jadi ringan, adem. Ini rahasia gue. Easy dan breezy with Soklin Pewangi Tropical Summer. Wingscan. Yuk beli sekarang. Kami berdua akan menyapa Anda di Instastory. Trans TV, makin update, makin seru. Yang viral-viral akan menemani Anda sebelum Anda menutup hari ini. Dari cerita lucu sampai yang lagi viral. Jangan sampai ketinggalan. Dia langsung lari terbirit-birit. Semuanya bikin kamu makin tahu di Insert Story. Tetap bersama kami hanya di Insert Story. Senin sampai Jumat jam 6 sore lewat 45 menit. Sabtu dan Minggu jam 6 sore. Trans TV pasti seru. Another battle. Another broken phone. I created the world's lightest fold. Minum dulu kak, Fresh and Flag Nutri-Brain Omega dengan susu segar Omega 3 dan 6 untuk anak cermat. Ini untuk ibu. Fresh and Flag, temani langkah cermatnya. Stargazer Cartens. Banyak fiturnya, banyak muatnya, banyak untungnya. Pasti bisa menang banyak. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Papi, ayam berkestara. Papi, ayam doer. Lebih berpengasih, Papi, ayam geledek. Biar sampai pedas. Lebih gurih, lebih lagi, berhati-hati. Ibu, aku mau ayam goreng. Bisa pakai Royco baru formula ayam kampung. Dengan paduan 6 jenis rempah pilihan, cukup 1 sendok Royco, ungkap 1 kilogram ayam, tinggal goreng. Gurih mantap. Cukup Royco aja. Anak banyak akal, butuh Pepsodent baru dengan double kalsium, perlindungan terbaik, cegah gigi berlubang untuk keluarga Indonesia. Helm dan hijab bikin gerah dan gatal. Cobaan ketombe parah. Cobain Head & Shoulders Super Cool dengan 2 kali mentol. Hingga 100% bebas ketombe parah, 2 kali lebih dingin, kalahkan gatal. Head & Shoulders. Gerah, gatel. Panas dalam helm bisa bikin ketombe tambah parah. Baru Head & Shoulders Super Cool dengan 2 kali mentol. Hingga 100% bebas ketombe parah, 2 kali lebih dingin, kalahkan gatal. Head & Shoulders. Gak perlu cobek, sekarang Satset tinggal sobek. Sambal cobek Indofood, terasi dan limau. Sambal cobek terasi, bikin lagi. Sambal cobek limaunya, seger. Sambal cobek Indofood, Satset nyambelnya, non-stop nagihnya. Tiap hari gak ada libur buat ibu. Pagi ini kita ciptakan tanggal merah untuknya. Bikin sarapan nikmat buat ibu yuk. Ayah, bikin ini yuk. Gampang, kan ada Frisian Flag. Buka tutupnya perlahan, tuang isinya penuh cinta, jadi creamy nikmatnya. Spesial untuk ibu.
Frisian Flag kental manis, temani pagi penuh arti. Deretan film pilihan di bioskop Trans TV. Dari penagih hutang menjadi penantang gelar juara dunia. Inilah pertarungan terbesar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rocky, Sabtu 1 Agustus jam 10 malam lewat 15 menit. Di bioskop Trans TV, pasti seru. Dari hobi traveling sampai sepeda gunung, jadi makin nikmat bareng Indomie goreng. Bikin hidup senikmat Indomie goreng. By the way, kita mau congratulations dulu buat Natalie Holscher. Natalie Holscher? Ya, yang pada akhirnya kemarin itu tidak mengundang kita. Dan menikah, resepsi loh. Sudah akad nikah, sudah resepsi. Cuma kemarin gue tuh nungguin, tau gak sih? Kang Sule kemana sih? Ada nggak gitu? Gue suka. Nggak ada. Nggak hadir. Kemana ya? Waduh. Pengen gue telepon juga kayaknya nggak enak cuma untuk nanyain itu. Nah kita spill dulu ya. Natalie Holscher yang janji nggak mau terima saweran lagi. Cuma menerima saweran. Cuma menerima saweran. Dari Mas Arif. Dari Mas Arif dan lainnya. Cuma menerima saweran yang halal. Yang halal dari Mas Arif. Oke. Astaga, jadi maksudnya Natalie Holscher sudah tidak terima saweran karena dia udah nggak nge-DJ. Aku pikir kita sebagai yang datang ke kawinan nggak boleh bawa angpau. Kita lihat komentar dari netizen. Ada yang bilang, tapi pas sama Sule dulu, Natalie kan berhenti DJ. Berarti Sule mencukupi kebutuhannya. Dijawab, ada juga yang menyambut, nyatanya pisah. Tapi ini tuh selalu ya, setiap kali selebriti perempuan menikah, pasti diskusinya tuh adalah masih mau kerja apa enggak. Kalau kalian, dan kita selalu nanya sama bintang tamu kita yang perempuan, karena menurut aku tiap perempuan punya batasan dan juga ketentuan hidup masing-masing. Dylan sama kita, kalau nanti kalian menikah dan suami kalian bilang, udah nggak usah kerja ya Yang, mau apa enggak? Aku kayaknya enggak deh. Kalau aku sih mau, aku sih oke. Kayak Dylan. Kalau kamu? Yang paling enak, seorang wanita itu bekerja bukan karena dia harus, tapi karena dia ingin. Gitu. Aduh. Jadi kita tuh bekerja itu bukan cuma untuk cari kebutuhan uang mendasar ya, cari circle pertemanan biar knowledge-nya nggak di situ-situ doang, biar open minded. Supaya nggak jadi ibu-ibu berdasar doang gitu di rumah. Benar gitu loh. Kalau aku kan kayak dari muda udah bekerja, rasanya kayaknya takutnya begitu disuruh stop di rumah aja pasti ada cepet tua tuh. Jadi biasanya ada orang-orang. Pertanyaannya ada lagi nih, kan banyak tuh obrolan yang belakangan tuh, Ayu Ting Ting kan juga lagi jatuh cinta tuh, kelihatan kayaknya effortnya tinggi banget. Terus siapa lagi deh tuh yang lagi pada jatuh cinta bintang-bintang, effortnya tinggi banget. Apa pendapat kalian? Benarkah kalau perempuan jatuh cinta effortnya lebih tinggi daripada laki-laki? Kalau aku ngelihatnya ini bukan masalah perempuan apa laki-laki, kayaknya siapapun yang sedang jatuh cinta pasti akan berkorban, effort dan berkorban gitu. Menurut aku. Berarti mereka yang effortnya paling tinggi lebih cinta kali. Lebih cinta. Pilih aku. Astaga, gitu setuju juga. Tapi iyalah ya, itu logically. Ya lu coba tanya diri lu sendiri ketika lo jatuh cinta. Saya lagi cari validasi. Iya, lagi jatuh cinta. Iya dong, cinta itu kan sebuah pengorbanan. Betul. Ya. Baru gue mau bilang, gue mau ngajak lo makan, jangan lo benci sama makanan ini karena makanannya enak banget. Karosi apa nih menu kita kali ini? Ada butter ballon, ada Caesar salad, kita juga punya dark night burger, ada waffle ice cream, kita punya aglio olio pasta. Lalu juga kita juga punya mixed grill dan juga bebek Bali dan juga signature wing. Banyak banget makanan ini. Udah sebanyak ini, udah seenak ini, nggak boleh nggak kita cicip ya. Alright. Tapi di tempat ini tuh makanan Indonesianya enak-enak ya. Saladnya aja enak banget.
Oh ya lu? Oh lagi diet Kak Karen kayaknya. Lu gue baru mau kirimin rendang. Ayu Ting Ting bikin rendang, katanya enak banget. Itu Iya. in the name for Lu love. dikirimin sama Ayu? Enggak, gue lihat di sosial media. Oh. Pengorbanan Ayu Ting Ting untuk cinta. Kan dia lagi jatuh cinta sayang. Mana Mas kalau ketawa Mas? Udah. Dulu pulang kampung udah. Nah, mudah-mudahan Diko diajak Teh Ayu pulang kampung ke Padang. Deh, ini pulang kampung ke Padang. Ini pulang kampung ke Padang. Apa itu? Mau nggak pulang kampung ke Padang? Lai. Ambo nih mau pesan nih. Lai kanyang. Kok bisa tahu sih? Santiang. Kok bisa paham sih, Po? Bahasa-bahasa Padang, Po. Ngobrol sama lu pada. Oh iya. Iya memang Ayu Ting Ting sekarang banyak berubah sih. Bukan cuma pengorbanan waktu, tapi dia mau belajar banget karena kan calonnya ini rupanya dari Padang. Oh dari Padang. Makanya dia suka Makanya belajar rendang ya. Belajar rendang. Bahasa juga. Belajar bahasa Padang. Latihan dong di rumah. Ayo Bukan pakai lagi. suntian. Iya loh. Iya benar. Tapi Dylan kalau bicara tentang sedikit ke masa lalu kamu ya dengan pernikahan kamu yang pernah gagal sama Safno itu kan menjadi apa ya sebuah cerita yang nggak pernah bisa pasti nggak bisa kamu lupakan dong ya. Itu that traumatic tuh sebenarnya masih membawa kamu sampai dengan hari ini apa gimana? Kak Karen ini hobi sekali ngorek-ngorek luka lama. Iya, karena kan itu ceritanya heboh banget orang dia dari podcast ke podcast. Iya kan, gimana tuh, Dylan? Kalau trauma sih enggak. Ya. Kalau trauma Tapi malah enggak. hubungan komunikasinya baik ya sekarang kamu kalau nggak salah? Baik. Kalau trauma enggak, lebih ke jadikan pelajaran berharga banget. Karena apapun itu memang kalau kita alamin tuh bener-bener menuntun jadi guru. Oh kayak gini ya, jangan kayak gini ya ternyata gitu. Kita punya video. Di video ini Dylan diskusi sama Safno. Safno. Yes, coba kita spill dulu baru kita bahas bareng. Aku mau diskusi tentang sekolah Haiza sama papanya. Waalaikumsalam. Lagi sibuk nggak, Saf? Enggak sih, gimana Dylan? Ini Haiza kan mau sekolah sekarang. Ini beberapa udah aku list ya. Pertama yang keren-keren, sekolah yang bagus-bagusnya itu, yang paling mahal terkenal se-Indonesia itu estimasi biayanya 305 sampai 400 juta per tahun. Registrasi 5,5 juta, uang jaminan 32 juta, uang tahunan 292 juta, uang gedung aku masih bisa menghasilkan. Apa sih yang enggak buat anak ya kan? Bahkan yang kemarin TK juga aku nggak ada bahas mengenai biaya sama kamu gitu. Ya, gimana pun kamu bapaknya Haiza, setidaknya kamu tahu aku juga berjuang di sini mati-matian. Keringat aku peras ya buat besarin anak kita juga gitu. Ya udah mau gimana lagi. Aksi aku juga yang ini. Netizen berkomentar seperti ini, Kak, untuk TK ini kemahalan. Selalu ada yang bilang, mohon maaf sebelumnya Kak, tapi apakah hal seperti ini harus banget dikontenin? Pengen tahu dari kamunya sendiri, apa yang mendorong kamu untuk bukan cuman punya diskusi ini, tapi ini harus aku spill ke follower aku. Betul. Kalau kita menghadapi orang-orang manipulatif, kita harus punya bukti, kita harus punya rekam jejak. Aku nggak mau suatu saat pengorbanan aku selama ini tidak dinotis anak aku tidak tahu betapa besar perjuangan aku sebagai seorang ibu yang tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak. Seorang wanita menafkahi anaknya itu terhitung sedekah. Jadi benar-benar sedekah, istilahnya itu begitu. Jadi memang itu bukan kewajiban ibunya, itu pure kewajiban bapaknya. Nah, dan janji aku untuk anak aku adalah untuk memberikan semua yang terbaik grade A. Memang mungkin ada yang bilang ya banyak juga pilihan sekolah lain yang lebih murah gitu. Betul, gitu kan. Itu kan yang aku kasih memang yang 300 juta setahun segala macam. Harus dia dapat yang terbaik. Nah, kalau ini yang terjadi kan bapaknya ya masih sibuk dengan hidupnya sendiri, main-main segala macam. Dia nggak tahu perjuangan aku itu luar biasa besar dan aku nggak mau orang nggak tahu. Kamu harus tahu, Saf, aku yang segala macamnya aku yang support dan fasilitasi. Dan anak harus grow dengan
yang terbaik yang harus dia dapetin gitu, yang pantas dia dapetin. Dilan ini kayak contoh kalau perempuan sudah marah dan akhirnya terbuka logikanya loh, keren banget loh. Karena kemarin ini kan dia adalah korban manipulasi mungkin. Iya. Benci kali aku sama orang-orang yang pintar memanipulasi. Makanya gue tuh jarang angkat telepon lu, sorry ya Ren. Energen topping Bang Bang Balls. Kebaikan nutrisi Energen dengan topping Bang Bang Balls. Makin seru. Makasih Bu. Baru Energen topping Bang Bang Balls. Ada topping markis juga loh. Raih keberkahan bersama Trans TV. Ada bahaya yang tidak terlihat, yang asalnya dari pandangan. Tausiah penyejuk hati hadir mengisi pagi Anda. Silaturahim itu bagian ketakwaan kepada Allah. Sambut hari yang penuh berkah. Islam itu indah. Setiap hari jam 5 pagi. Trans TV pasti happy. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Fold 8. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Gue ready aktivitas seharian pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru. Kesegaran tropical scent-nya memikat dan menembus batas. Ada formula anti bau, pakaian jadi ringan, adem. Ini rahasia gue. Easy dan breezy with Soklin Pewangi Tropical Summer. Wingscare. Yuk beli sekarang. Stargazer Karten. Banyak fiturnya, banyak muatnya, banyak untungnya. Pasti bisa menang banyak. Dari hobi traveling sampai sepeda gunung, jadi makin nikmat bareng Indomie goreng. Bikin hidup senikmat Indomie goreng. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Fold 8. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Untuk keluarga, aku selalu cari yang terbaik. Saat banyak yang ngaku kecap, cuma Bango yang 100% kecap. Dibuat dengan bahan pilihan dari alam tanpa pengawet. Jadikan Bango 100% kecap. Bikin semur seenak ini. Sayang kan buat disisain? Sajikan rasa terbaik, Bango 100% kecap. Sana. Trans TV makin asik, makin happy. Ketulusan dan ketabahan hati seorang ibu yang tak tergantikan. Bu Reni, seorang badut keliling yang menahan lelahnya demi masa depan buah hati tercinta. Hari ini, Kiki Farel, Rangga Juans, dan Erik Al-Amin akan menjadikan Bu Reni ratu dalam sehari. Sehari jadi ratu, Minggu 2 Agustus jam 4 sore. Trans TV pasti happy. Indis Ekonomi terus gerak kejar rezeki. Nyeri otot lagi. Minum Neoremasil. Andalanku juga, ahlinya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal. Nyeri keram kebas kesemutan, Neoremasil Neuro. Neoremasil terus bergerak saat menyerah bukan pilihan. Ibu, saya sering pusing dan lelah. Kamu terlihat pucat juga. Mungkin ini tanda kamu kurang darah. Minum Sangobion bila perlu. Sangobion, zat besi, multivitamin, dan mineral untuk pembentukan sel darah merah. Aktifkan harimu. Sangobion. Nipis madu itu Sudahnya halus, enak diteguk, gak nusuk. seger nipisnya asli. Sodanya Seger nipisnya, sodanya. Salim dulu. Kok masih wangi? Downy. Aku juga pakai Downy bonus. Dengan isi 3 kali lebih banyak, wanginya nempel terus di baju. Downy bonus. Asli bikin lagi. Wah, 31. Buat aku ya Bu, nanti ada bantuin bersihin akuarium. Ayah rela cuci piring. Ini kalau pakai sambal ABC, dibuat dengan cabai asli pilihan ahli. Asli pedasnya. Sambal ABC, ini kuncianku. Kalau kamu rela ngapain? Piring dan tumbler sudah dicuci bersih, tapi masih bau sabun. Tandanya ada sisa kimia. Makanya aku pilih Kilo Nipis.
Bersihnya alami, gak ada bau sabun, aman dari sisa kimia. Piring bersih alami, bukan kimiawi, kilau nipis. Mau cappuccino yang autentik Itali? Top Cappuccino. Aha, ini autentico italiano. Top Cappuccino serasa cafe Italian. Dan milky foamnya lebih tebal, ditambah crunchy chocomal, aromanya so delicioso, so italiano. Rasanya excelente. So italiano. Nikmati Top Cappuccino rasa italiano dari Wings Food. These are exceptional minds. S26 Proca Gold Multi Connect dengan Bingo Mayonnaise, Phospholipid, and DHA. benar. This advanced formulation dukung Faster connection. Whoosh! Dengan koneksi yang We cepat. get more focus, more ideas, learn more. We're future ready. Now that's exceptional. S26 Proca Gold. Semua bisa jadi hebat. Pertama kali di layar kaca Indonesia. Teknologi canggih yang semula memudahkan kehidupan, kini berubah menjadi ancaman paling mematikan. Mampukah mereka bertahan dari teror sang robot? But we didn't stop it. The things we've been doing, we can't do it anymore. Subservience, Senin 3 Agustus jam 8 malam. Di bioskop Trans TV, pasti seru. Gerah, gatel. Panas dalam helm bisa bikin ketombe tambah parah. Baru Head & Shoulders Super Cool dengan 2 kali mentol. Hingga 100% bebas ketombe parah. 2 kali lebih dingin, kalahkan gatal. Head & Shoulders. Kita masuk aja langsung ke kejutan ya. Kita punya kejutan pertama untuk Dylan. Dylan ini ada hate comment, silakan dibaca. Dia itu artis kah? Serius nanya, jangan dibully. Lah. Jawab. Jawab. Lah. Ya artis dong. Artis itu kan seniman ya. Iya. Dan apa namanya? Ya kalau kamu nggak tahu bukan berarti aku nggak terkenal. Ya betul. Di Indonesia ini berapa ratus juta orang penduduk, ya kan? Jadi ya aku terkenal dong. Aku artis. Gue demen. Bagus. Hanya karena kamu nggak kenal aku bukan berarti aku nggak terkenal. Gita. Oke. Coba tolong baca hate comments ini, Git. Kadang gue kepikiran, dia suka ngerasa kesepian gak ya, nggak ada pasangan, mungkin nextnya mulai turunin standar kali ya, karena mau sampai kapan sendirian. Terima kasih udah mikirin aku sebelum kamu mikirin diri kamu sendiri. Cuma kayaknya aku karena nggak ngerasa kesepian ya, karena banyak sahabat, keluarga, kerjaan gitu. Jadi kan dia juga belum tahu standar aku gimana. Jangan-jangan standar aku ketinggi atau enggak, kan nggak ada parameternya, nggak ada masalah standar-standar, emang belum ketemu aja yang Tuhan persatukan. Jadi ya aku enjoy dan tidak kesepian, bahagia, dan mudah-mudahan kamu juga di sana tidak kesepian. Oke, Dylan. Ada artikel yang mengatakan mendadak Giorgio Antonio hilang dari poster film Bunga di Tepi Jurang, Kekasih Sarwendah disorot. Nah, artikel ini juga dikomentari oleh netizen. Ada yang bilang penasaran sih, tapi pas lihat ada Gio jadi nggak mood, sekeren apapun nggak mau gue tonton. Ada juga yang bilang ada Gio males nonton, boykot. Nah, tanggapan kamu seperti apa, sayang? Karena kan kamu juga ada di series itu ya. Orang kan mau nonton mau enggak itu hak mereka lah. Dan dari mana kita tahu kalau dia nggak benar-benar nggak mau nonton gitu, ya kan? Ketika nanti udah pada keluar clipper-clippernya, potongan videonya, ada testimoni dari yang apa namanya nonton itu ternyata keren banget, ternyata plot twist banget. Dia nonton ke situ bukan karena ada Gio-nya gitu. Dia nonton ke situ karena penasaran, memang karena jalur ceritanya gitu. Kita juga sediakan cerita yang bagus tentunya, yang mungkin sangat worth it ditonton. Jadi terserah itu hak kalian, tapi aku sih yakin ada yang nggak nonton, ada juga lah yang nonton pasti. Tapi emang Gio udah nggak ada di sinetron itu lagi? Nggak tahu sih, kayaknya dia juga cuma sedikit sih porsinya. Oke. Sekarang untuk Gita, coba kita punya kejutan apa buat Gita? Gita kan sering main nih jadi pemeran antagonis. Di-rate dulu ya, yang paling best dalam memerankan karakter antagonis sampai yang menurut kamu tuh kayaknya kurang cocok.
ya untuk memerankan si antagonis ini. Ada Isawa, Sania Marwah, ada juga Dinda, ada juga Nia. Kebetulan aku di MKI syuting sama Marwah ya. Kita main bareng, jadi itu nomor 1 lah, jago lah Marwah. Dinda baru Nia. Nia lah. Tapi Nia juga bagus sekali ya, bawang merah ya. Dia Marwah nomor 1 pokoknya. Marwah pokoknya nomor 1. Peringkat nomor 1 Marwah. Marwah ini sebagai seorang aktris kayak apa sih sosoknya menurut kamu? Menyenangkan orangnya itu, meskipun dia antagonis ya. Dia kan juga psikolog ya. Jadi aku kan sering ini gitu. Jadi kadang-kadang kita konsultasi gratis. Konsultasi gratis tapi lucu kalau dia konsultasi. Oh, pokoknya jadi orang harus sabar gini. Ya, oke. Apa? Lu baru ngomong ya tadi. Sabar, ternyata lu gak sabar. Berarti itu dia tuh teman aku banget. Di dunia nyata dia gak antagonis. Enggak, realnya enggak. Dia sahabat. Ya, aku merasa banget. cukup baik kerja bareng sama dia, menyenangkan sekali. Nah, ngomongin soal acting nih, Gita, kamu tuh sekarang ini berperan sebagai ibu ya? Emang iya? Iya. Gimana tuh? Kan kamu perempuan yang single, belum pernah jadi ibu. Terus malah jadi peran ibu. Peran itu. Gini, aku kan peran ibu bukan baru kali ini aja. Kadang ibu yang punya bayi, ibu punya segala macem. Membayangkan sama nonton itu sebenarnya gini. Aku merasa bahwa melihat ibuku kan juga single parent. Iya. Mantep banget tuh jadi ibu. Jadi kadang juga melihat sosok mama. Sama sebenarnya sebagai pemain, kalau aku pribadi gitu, selain kita harus banyak baca, harus banyak tahu, harus banyak nonton juga referensi-referensi lain. Maksudnya film-film lain itu kita harus terbuka untuk melihat, harus belajar terus menerus dan membayangkan itu menjadi diri kita seperti apa gitu kan. Pasti nanti setelah kita observe, mau itu observe yang khusus atau sembari berjalan, kita ya harus lakukan itu dan harus mampu gitu. Selanjutnya untuk Dalan. Nah, kita ada video buat kamu Dalan ya. Coba kita tonton dulu video ini, kita spill. Adik sadar nggak, adik udah nakal banget belakang ini. Lembutkanlah hati Haiza ya Allah. Kenapa hati adik begitu keras sama mami? Ya, mami cari adik udah nggak mau salim lagi. Nggak mau perhatiin mami, nggak mau main ke kamar mami. Adik sibuk sendiri sama mainan adik. Adik ngerasa nggak ada nakal. Jangan nakal lagi ya. Bisa. Anakku sayang. Wow, kamu berhasil meredakan badai loh, Dylan. Tantrum kenapa anakmu itu? Biasa kan setiap hari itu dia datang ke kamarku untuk main gitu kan. Kalau ini sekarang dia udah sibuk sama, pada waktu itu dia udah sibuk sama mainan-mainannya di kamar. Jadi dia nggak mau nyempetin ke kamar aku dulu, kayak udah cuek gitu sama aku. Terus aku nasihatin, nangis 1 jam ada kali dia nangis. 1 jam cuma nangis di dalam kamar gitu, nggak ini. Akhirnya aku angkat terus baru dia minta maaf. Oh, itu kan kita bisa melihat ya progresnya dari yang marah, tantrum, akhirnya jadi tenang, kamu bujuk, kamu cium, baru emosinya mereda. Emang cuman orang tua loh yang berhasil, yang bisa meredakan seperti itu loh. Tapi kita juga yakin Haiza pasti nanti ketika dia udah dewasa dan udah memahami semuanya, bakalan nonton lagi ini. Kamu mau bilang apa ke Haiza? Haiza anak yang luar biasa, anak kebanggaannya Mami, dan Mami sayang banget sama Haiza. Apapun Mami lakukan yang terbaik dengan cara yang halal untuk membesarkan Haiza supaya Haiza jadi anak yang hebat dan membanggakan dan berguna buat orang banyak. Amin. Oke. Nah, selanjutnya buat Gita ya. Nah Git, ada artikel nih cerita tragis Gita Sinaga, ayahnya meninggal usai hantam bus berhenti dalam kecepatan tinggi. Oh, Kak. Emang iya Git? Oh, tapi itu waktu aku bayi. Oke. 3 bulan. Oke. Iya. Oh itu. Iya. Tanpa Jangan soal menceritakan ini Mama. Ya iya, jadi dulu papaku itu nggak ada saat aku bayi 3 bulan tapi sudah lahir ya. Jadi memang dia kalau nyetir lumayan ngebut banget, terus pulang gitu udah ngantuk, kayaknya dia pas jalannya gitu ada bus berhenti terus tabrak.
ya tanpa kehadiran sosok ayah sebenarnya aku tuh nggak ngerasa alpha karena nggak pernah ada perbandingan nih compare kalau ada, karena mami aku juga single parent sampai sekarang nggak menikah lagi dan berusaha jadi sosok yang maksudnya bikin aku nggak ngerasa ada kosong itu sih sebenarnya. Cuma kalau ditanya, aku setelah ada satu artikel yang aku baca katanya kalau perempuan tanpa sosok ayah katanya di jurnal itu suka kurang confidence. Mungkin itu aja sih yang aku agak rasain. Kadang tuh aku sering nggak confidence gitu. Tapi kamu lihat foto ayah kan? Foto ada semua, kan papaku dulu arsitek, meja gambarnya masih ada kayak gitu-gitu. Tapi masih barang-barang dia ada. Diceritakan gitu. Malah sebenarnya kalau boleh kita membandingkan mana yang lebih baik ya, enak mah yang kayak kamu ya sama sekali nggak ngeh gitu. Tahu, Kalau udah kayak misalnya ditinggal meninggal orang tua umur 10, lu masih ada setengahnya ingat, abis itu absen. Kan kalau kamu mau dari awal emang udah nggak kenal gitu. Jadi ya dia nggak kenal gitu. Iya. Bener, bukan nggak sedih ya, cuma nggak tahu gitu. Tapi kalau kamu punya kesempatan untuk ngomong sama, panggilnya ayah apa papa, nggak tahu juga ya. Nggak tahu, belum bikin. Belum bikin panggilan. Orang nggak kenal. Ya katakanlah papa gitu ya. If you wanna say something to your dad gitu kan. Kenapa pergi buru-buru? Karena ya. Kenapa pergi buru-buru ya? Karena mungkin aku yakin kalau seandainya papaku ada, mungkin ada banyak pelajaran dari sudut pandang laki-laki yang aku nggak dapetin gitu. Meski seru sih, aku pernah ketemu sama orang yang yang kayak bisa melihat portal berikutnya. Iya. Dia bilang ternyata aku tuh punya sedih kenapa papaku pergi cepet-cepet dari aku bayi, tapi aku nggak sadar itu. Kayak seolah-olah kamu pergi sih loh, tapi mungkin si bayi, tapi aku nggak tahu bener apa nggak. Cuma kalau pikir-pikir ya mungkin ada part-part kayak gini. Kayaknya kalau gue diajarin, kan nyokap gue melengkapi banget nih dari sisi perempuan. Mungkin kalau ada ini gue akan jadi gini, tapi itu kan cuma halu-halu aku. Iya. Bisa jadi juga enggak. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Fold 8. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Trans TV, makin asik, makin happy. Isu nyata di sidang penuh canda. Ya, tapi kita ngeliat pengen adu banteng loh kayak di bawah. Sampai yang diam-diam jadi obrolan. Dia ngomong apa? Semua dikulik tanpa bikin panik. Kamu sampai ikut-ikut. Monitor Ketua, setiap Sabtu dan Minggu jam 7 malam lewat 15 menit. Trans TV pasti happy. Indomie goreng cabe hijau dengan cabe hijau asli. Lebih pedas, lebih gurih, rih. Indomie goreng cabe hijau, hijaunya dicari-cari, pedas gurihnya makin bernyali. Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion. Stargazer Karten. Banyak fiturnya, banyak muatnya, banyak untungnya. Pasti bisa menang banyak. Sunlight padu ya sayang, bisa tumpet-tumpet. Sunlight lebih kental ya sayang, bisa tumpet-tumpet. Piring bersih kesat ya sayang, bisa tumpet-tumpet. Eka ada di Happily Day, jalan bareng apa-apa keliling kota di Indonesia. Di Happily Day ada talk show, juga acara seru lainnya. Happily extra terap, extra kering, extra tipis. Tungguin Happily Day di kota-kota berikutnya. Wingscare. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Fold 8. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Enak banget berarti Trans TV, makin asik, makin happy. Gigitnya tuh nggak susah, enak banget dan bumbunya best. Bosen makan yang itu-itu aja? Enak banget. Yuk cobain kuliner viral yang dijamin lezat dan nikmat bareng bikin lapar. Rasanya gurih, terus aroma-aroma daging tuh berasa. Bikin lapar, Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 5 sore. Trans TV pasti happy.
Buat raih yang berharga, pasti ada rintangannya. Hadapi aja. Soal noda, serahkan ke Rinso baru. Dengan teknologi laser clean, angkat 5 noda sulit hilang dengan aroma mewah. Rinso baru. Kutunjukkan perjuanganku dengan rasa cinta yang kuupayakan di meja makan. Sajiku tepung bumbu, lezat meresap sampai ke hati. Waktunya ngeteh Indonesia. Untuk 81 tahun Indonesia. Sariwangi, 100% teh asli. Merdeka. Batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek, dan bersin. Untuk rasa hangat di tenggorokan. Fix Formula 44. Panas hati, panas kepala. Baru Sprite Nipis Bean. Rasa jeruk nipis dan min bikin berasa rebahan di lantai. Sprite Nipis Bean. Berasa segernya. Cuma 4.000. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Anlin membuatku kuat demi keluarga. Karena di pundakkulah impian mereka. Dan selalu ada saat diperlukan. Saat Anlin kuatkanku, akan kuatkan keluargaku. Enak kan? Rahasianya ABC. Sari kedelainya terbanyak, rasanya manis gurih untuk nilai tertinggi dari keluarga. Kecap manis ABC. Gua ready aktivitas seharian. Kan baju gua udah pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru. Kesegaran tropical scent-nya sungguh memikat. Plus summer breeze yang menembus batas. Pakaian jadi ringan, adem. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So easy, so breezy. Wanginya fresh banget ya. Ini rahasia gue. Easy dan breezy seharian with Soklin Pewangi Tropical Summer. Wingscare. Yuk beli ini sekarang ya. Deretan film pilihan di bioskop Trans TV. Dari penagih hutang menjadi penantang gelar juara dunia. Inilah pertarungan terbesar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rocky, Sabtu 1 Agustus jam 10 malam lewat 15 menit. Di bioskop Trans TV, pasti seru. Tangan ibu hebat loh. Sentuhan ibu bantu batuk dan pilekku mereda. Aku pakai Fix Vaporub. Pijatan hangat bantu redakan batuk, pilek, hidung tersumbat, dan pegal. Fix Vaporub. Oke, kita langsung beranjak ke permainan ya. Kita punya games nih di Spill the Game. Oke, kita main eja kata ya. Jadi dimulai dari Dylan, lanjutin ke Gita, ke Dave, balik lagi ke Dylan sampai selesai nama seseorang yang akan aku sebutkan. Siap. Jadi mengeja nama ya. Oke. Yang pertama, Ola Ramlan. O L L A R A M L A N. Yeay. Selanjutnya, apa top of mind ketika kita nyebut Ola Ramlan? Awet muda. Hijab. Tinggi. Selanjutnya, Jennifer Koppen. J E N N I F E R K Kopen, Copen, halo, namanya udah boleh gitu, belum kayak K. Jadinya Kepen, kalau sama elu. Siapa tahu boleh Kopen, Copen. Oke. Apa yang terlintas dalam pikiran lu Jennifer Koppen? Main bola. Main bola sih, Bang? Suami dia pemain bola. Kamari. Paling apa ya? Tenskin. Tenskin. Oke, Natalie Holscher. Aduh. N A T A L I
Dulu dong. Oh, oke. Nathali ya. Nathali ya. Nathali, oke. Apa yang ada di kepala kalian kalau kita nyebutin Natalie Holscher? Pasutri baru. DJ. Gua gak terlalu kenal apa ya? Jangan bilang hijab lagi iya, lu. Mantan Bang Sul. Yang tadi kan, yang baru kawin. Iya. Oh iya. Oke, selanjutnya Davina Karamoy. D. A. V. I. N. A. K. A. R. O. Kara. A. M. Moy. O. Moy. Davina Karamoy. Apa yang ada di kepala lu kalau kita nyebut nama Davina Karamoy? Cantik. Ini ketiga. Apa? Orang ketiga. Orang ketiga. Davina Karamoy itu yang kemarin ulang tahun dibeliin pink gitu-gitu bukan sih? Bukan dong. Itu siapa? Itu Angel Karamoy. Selanjutnya. Oke. Ruben Coba lebih bersemangat. Ruben Onsu. Ruben Onsu. R. Ruben. Katanya gue ngantuk. B. E. N. O. N. S. W. Apa yang di pikiran kalian tentang Ruben Onsu? Pagi-pagi Ambia. Brownies. Baru ini. Baru bercerai, baru ngurus perceraian. Iya. Staff. Ayam. Geprek dong, usahanya dia lu gimana sih? Ayam Dulu. Udah enggak. Aduh, gue salah melulu, gue diem aja deh. Oke, selanjutnya Tino G. Bastian. V. I. N. O. G. B. A. S. T. I. T. I. A. N. Oke, tentang Tino G. Bastian. Paula. Kok Paula? Marsha. Timothy. Siapa suaminya lagi kan? Dia suami. Marsha Timothy. Caca. Tinggi. Aktor. Erika Karlina. E. R. I. C. Erica nggak sih? Iya. A. C apa K ya? K ya? Erika. Yaudah, C. Lu gak sabar. Gue gak sabaran nih kalau main begini ya. Tentang Erika Karlina apa yang dipikirkan sama kalian? Aku mah gak punya pemikiran apa-apa. Sumpah, aku mah pemikiran apa-apa. Aku juga gak ada negatif thinking apa-apa. Aku mah gak apa-apa. Andrew paling. Andrew anaknya. Single parent hebat. Oh. Gitu ya? Karena itu single parent. Iya. Oke, terima kasih kalian semuanya, Gita dan juga Dilan ya, yang udah jadi teman ngobrol kita di Spill the Tea. Kita selalu hadir setiap hari Sabtu jam 4 sore hanya di Trans TV. Bye-bye. Thank you. Bye everyone. Happy weekend Besti. Kali ini kita bakal ajak Besti berburu kuliner dessert ibu kota yang auto bikin tergoda. Mulai dari cheesecake gemes yang bikin susah berpindah pandang, dessert tradisional yang manisnya bikin kangen, surga durian dengan menu-menunya yang gak masuk akal, aneka roti manis yang siap ngisi perut, sampai minuman segar yang siap nutup petualangan manis kali ini. Yuk langsung gas. Besti, petualangan manis kita dimulai dengan aneka cheesecake dan dessert gemes yang bukan cuma cantik dilihat, tapi juga lembut, creamy, dan bikin auto pengen nambah terus. Kita mau bikin apa nih Teh? Apa ini kita bikin? Dubai coklat. Oke. Kita kasih selai coklat. Oke, terus Itu apa tuh? Teh? Dubai. Ini Dubai-nya. Ini kunapa sama pistachio. Apalagi? Dikasih es krim. Iya. Oh, pakai es krim. Wow. Ini anak-anak muda, keluarga sih pas banget nih nyobain nih. Pantesan ini viral di TikTok, didatengin banyak ABG ya, anak-anak suka banget. Ditarik aja di bawahnya. Oh, langsung dibungkus begini. Oke, aduh Besti, ini aku udah ngiler, apalagi
Lagian ini pakai es krim takut keburu meleleh nih Besti. Iya nih, Harus, oke. harus langsung kita nikmati ini mah. Teh. Ini udah ya Mbak ya? Udah langsung aku bawa aja ya. Ya, kamu mau nikmati ya. Oke Besti. Besti, ini dia, udah siap. Besti, menu viral pertama ada mochi cheesecake matcha berry. Adonan mochinya ditekan dan dibentangin dulu sampai lebar biar nanti bisa membungkus isiannya dengan sempurna. Habis itu ditambah cheesecake, topping, matcha, buah berry, dan 1 scoop es krim. Baru deh ditutup lagi pakai adonan mochi sampai bentuknya bulat dan chewy. Terakhir ditabur gula halus biar tambah cantik dan manisnya pas. Duh, baru lihat prosesnya aja udah bikin ngiler deh. Nah, kalau yang satu ini Dubai Coklat Mochi Cheesecake. Prosesnya mirip, tapi isiannya makin mewah. Cheesecake dipadukan sama coklat dan kunafa yang renyah. Hasilnya ada sensasi lembut, lumer sekaligus kriuk di setiap gigitan.